saya hormati rekan-rekan majelis guru yang bisa hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir dalam mengikuti seminar berbagi praktek baik yang dilaksanakan oleh Bapak calon guru penggerak angkatan ke-10 yaitu Bapak Tri Sutrisno. Selawat beriring salam mari kita haturan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik rekan guru, adapun acara pertama yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah sekalian membuka seminar kita pada hari ini. Kami persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan majelis guru yang berkesempatan hadir. Alhamdulillah, adalah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita telah diberi nikmat kesehatan yang tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Baiklah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan salawat dan salam, marilah sama-sama kita angkatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, rekan-rekan majelis guru yang saya hormati, dengan tidak memperpanjangkan waktu, saya di sini sebagai pembuka kata sekaligus untuk membuka seminar berbagi praktik baik destinasi implementasi budaya dan positif di sekolah yang disusun oleh Bapak Tri Sutrisno SPD calon guru penggerak angkatan ke-10. Baiklah, semoga nanti apa yang kita dapatkan pada seminar ini menjadi pengalaman untuk kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita guru semua. Semoga juga nantinya di antara rekan-rekan majelis guru untuk kedepannya tergerak hati untuk mengikuti guru penggerak ke angkatan selanjutnya. Baiklah, dengan tidak memperpanjang waktu, seminar berbagi praktik baik destinasi implementasi budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 10 oleh Bapak Tri Sutrisno SPD Guru saya buka. Demikianlah itu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan arahannya sekaligus membuka seminar berbagi praktek baik kepada kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuki acara yang kedua yaitu pemaparan berbagi praktek baik destinasi implementasi budaya positif di sekolah
yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Sutrisno SPD DR, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Lingga. Kepada Bapak Tri Sutrisno kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 012 Lingga Utara yang berkesempatan hadir pada kegiatan destinasi kali ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Majelis Guru SD Negeri 012 Lingga Utara, walaupun dalam kesibukannya mengisi nilai raport, tapi alhamdulillah masih bisa menyempatkan hadir dan berkumpul memenuhi undangan saya dalam berbagi praktik baik kali ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan ya untuk berbagi hal-hal baik untuk duniawi maupun untuk akhirat. Karena apa? Sejatinya apa yang kita lakukan ini adalah kita melakukan untuk keduanya. Shalawat ma'asalam, marilah kita aturkan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, berdirinya saya di depan ini bukan berarti saya lebih paham, bukan berarti saya lebih pandai atau menguasai segala materi yang terjadi di sekolah, tidak ya. Tetapi apa yang saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak untuk satu modul awal, nah ini adalah tugas saya untuk berbagi. Karena sejatinya saya pun yakin ketika ilmu yang kita dapatkan, kita bagikan, maka insya Allah ilmu itu akan menyebar dan menjadikan jariah kebaikan untuk kita semua. Dan saya yakin nantinya pun kita dapat tergerak untuk mengimplementasikan kesatuan pendidikan kita. Baik Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah tujuan pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh. Saya ulangi, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, ya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Baik, Bapak Ibu, ini panjang, ya. Jadi harapannya coba saya sederhanakan, ya, supaya apa? Tujuan dari berbagi praktik baik hari ini tersampaikan mengenai dan selaras dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau kita lihat dari tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini tadi, ya, bisa kita lihat ada di situ sebuah kata menuntun. Ya Bapak Ibu, ada sebuah kata di situ adalah kata menuntun. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apa sih menurut Bapak Ibu apa arti kata menuntun? Mengajak Ibu ya, mengajak. Ada lagi? Memimpin, membimbing, memimpin ya, iya. Mengarahkan. Ada lagi? Ya. Ada yang mengajak, ada yang memimpin, ada yang membimbing, mengarahkan. Ya, semua jawabannya benar. Memang itulah yang harus kita lakukan, ya,
Supaya apa? Tujuan pendidikan itu tercapai. Jadi tugas kita itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Ya, anak itu Bapak Ibu, ya, dia sudah memiliki bakat dasarnya. Ya, jadi bakat dasarnya itu kita tidak bisa mengubah. Ya, jika kita ibaratkan kita itu sebagai seorang petani. Ya, jika kita ibaratkan kita itu sebagai seorang petani, ya, maka ladang itu adalah sebuah sekolahan. Ladang adalah sebuah sekolahan dan bibit adalah anak. Nah, jika lahan kita sudah subur, lahan kita sudah baik, ya, saluran irigasinya sudah terpenuhi, maka apa yang akan terjadi? Bibit apa saja pun kita tanam akan tumbuh. Ya, kita tanam jagung, ya, maka tumbuh jagung. Kita tanam kacang, tumbuh kacang. Itu kan anak. Jadi bakat dasar dari anak itu sudah ada. Nah, tugas kita sebagai guru apa? Menuntun. Ya, supaya apa? Kekuatan kodrat pada anak itu semakin terlihat, semakin tebal. Nah, itu fungsinya. Ya, nah kalau kita ibaratkan sekolah itu adalah sebuah ladang, ya, maka ketika ladang itu sudah memenuhi semua kriteria ladang impian, ya, maka apapun yang kita tanam akan tumbuh dengan subur. Ya, sama halnya dengan sekolah. Ya, jadi kalau kita sekolah kita ini sudah baik, sudah nyaman, sudah aman, ya, anak merindukan untuk datang ke sekolah, ya, maka kenyamanan anak yang dia dapatkan itu akan mendorong lakunya untuk menumbuhkan prestasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Ya, maka itu perlu adanya budaya positif yang harus diterapkan di satuan pendidikan. Nah, apa sih yang namanya budaya positif? Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, itulah yang dinamakan dengan budaya positif. Ya, budaya positif ada juga yang namanya pembiasaan positif, Bapak Ibu. Dari pembiasaan positiflah akan menjadi sebuah budaya positif. Ya, kan sesuatu hal yang kita lakukan secara terus menerus, ya, continue tanpa putus, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan budaya, dan itulah yang kita harapkan. Ya, nah, Bapak Ibu, ini adalah ada 7 konsep utama dari budaya positif. Ya, jadi kalau kuliah itu sebetulnya ini materi kita. Ya, materi kita hari ini ada 7. Ya, tapi sebisa mungkin nanti saya akan sampaikan secara singkat saja. Ya, yang penting nanti saya harapkan ada feedback. Ya, ada timbal balik. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya, jika saya bisa menjawab maka akan saya jawab. Jika saya tidak dapat menyelesaikan, maka kita selesaikan bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, konsep utama dari budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ya, terkadang kita yang tidak menyadarinya di poin nomor 3, Bapak Ibu. Ya, kebutuhan dasar manusia. Lalu yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima itu adalah restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ya, nah itu adalah 7 cakupan materi yang akan kita bahas pada praktik baik kali ini. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih baik. Sebelum memasuki materi yang 7 itu tadi Bapak Ibu, saya ada speaking sedikit. Bayangkan
saat ini Anda menjadi seorang supir yang membawa sebuah bus berisi penumpang ke tujuan masing-masing. Pertanyaannya, berapakah umur supir tersebut serta warna apa baju yang dipakai? Ya? Ya. Saya ulangi dulunya. Bayangkan saat ini Anda menjadi seorang supir yang membawa sebuah bus berisi penumpang ke tujuan masing-masing. Ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Boleh Bu, izin. Yang saya bayangkan, supir itu usianya adalah 40 tahun ke atas, tapi belum sampai 50, sekitar 45 tahun, bajunya berwarna biru. Itu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya. Supirnya usianya tidak sampai 50 tahun dan memakai baju berwarna biru. Oke, satu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, Pak Muhajirin. Baik, saya akan coba menjawab apa yang ditanyakan oleh Ri. Berapa umur supir tersebut serta warna baju yang dipakai? Menurut saya umur pas 50 tahun. Serta warna bajunya sama yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu berwarna biru. Iya, terima kasih ya. Berarti hampir sama Pak ya, warna bajunya sama ya. Ini kalau dibuat kelompok A, kelompok B, kalau kita sama kelompok C ini yang belum nih. Ayo Bu, ada Bu, mewakili. Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba menjawab. Berapakah umur supir tersebut serta warna apa baju yang dipakai? Dalam pandangan saya, supirnya hampir sama dengan kelompok yang lain, 40-an ke atas, kemudian bajunya berwarna biru. Baik, terima kasih Bu. Baik, kasih aplaus untuk ketinggian teman kita ya. Nah, Bapak Ibu, ya, coba kita cermati bahasa kalimat dari SBT ini. Cluenya sebetulnya sederhana, ya. Bayangkan saat ini Anda itu siapa? Kita, ya, ya. Jadi yang menjadi sopir di sini siapa? Kita, ya. Bayangkan saat ini Anda menjadi seorang supir, berarti supirnya kita. Kalau ditanya, iya betul. Ya, warna bajunya apa? Ya. Nah, itu ya. Jadi supirnya itu adalah usia kita dan baju yang digunakan adalah baju yang kita kenakan saat ini. Iya. Baik. Aplaus untuk kita semua. Ya, untuk mengendalikan saraf-saraf yang mulai tegang Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, mungkin sudah tidak asing lagi kita mendengar istilah profil pelajar Pancasila. Ya, ini kita gaung-gaungkan terus, ya. Bahkan kementerian juga selalu sekolah dituntut untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, bahwa komponen yang ada dalam profil pelajar Pancasila itu pun harus diwujudkan di satuan pendidikan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Nah, ini yang perlu kita gali. Ya, Bapak Ibu,
saya yakin dan percaya ya, ketika cakupan kecil dalam satu keluarga A itu memiliki 4 orang anak. Ya. Kira-kira dari keempat orang anak itu memiliki bakat yang sama atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Ya, perilakunya gimana, Bu? Kira-kira sama atau tidak? Tidak, berbeda-beda. Nah, begitu juga di sekolah. Ya, di sekolah juga seperti itu. Dalam satu kelas kecil maupun satu kelas besar, ya, itu pasti kita yakin, ya, setiap anak itu memiliki kemampuan yang bervariasi, kemampuan yang berbeda-beda. Nah, maka di situ hal yang harus kita tawarkan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, saya ini paling tidak suka makan ayam sambal hijau. Kebetulan kemarin malam mati lampu, yang ada 3.000. Mau tidak mau, dan alhamdulillah apa? Keluar masuk ya, karena perlu tidak terima. Begitu juga anak, ya, anak yang memiliki hobi olahraga kita paksa untuk untuk mengikuti kegiatan agama, kira-kira gimana, Bu? Banyak mainnya, tak serius, ya. Tetapi ketika kita kasih bola, pasti semangat. Ya. Kenapa? Karena sesuai dengan bakat dan minat. Tak mungkin anak yang memiliki bakat sebagai atletik, ya, kita suruh renang, kan gitu. Nah, inilah yang harus kita munculkan di dalam proses pembelajaran kita di kelas, ya. Jadi kita harus bisa merancang supaya bagaimana kita menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi di dalam kelas, ya. Saya yakin kita semua pasti bisa, ya, untuk mewujudkan ini. Apalagi lingkungan kita memang, ya, berbagai macam, Pak, ya, bakat dan minat anak, ya. Ini kan anak itu tumbuh dan kembangnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Yang mana kodrat zaman itu berarti anak yang di kota itu, kalau bahasa istilah kawan saya itu apa ya namanya, ya, gen strawberry, ya. Strawberry itu kalau dilihat itu indah, menarik, menawan, menggoda, ya. Itu biasanya gen yang di daerah-daerah berkembang, ya. Kalau di daerah kota itu, Bu, dewasanya itu terlalu cepat, gitu ya. Makanya gen strawberry namanya, ya, menarik, menawan kalau dilihat. Tetapi ketika jatuh, apa yang terjadi? Hancur, ya kan? Itu strawberry ketika jatuh lembek. Artinya apa? Tidak kuat secara fisik. Tetapi coba anak yang tumbuh di kampung, hari-hari main futsal, akhir pasang berenang, ya, fisiknya lebih kuat, ya. Kalau game kita apa, Pak Jiri? Game kita golden memories, Pak, ya. Ya, kita ini tumbuh di zaman yang mana zaman ini, di zaman itu kita menggunakan mesin ketik dan sekaligus kita juga bisa menggunakan laptop, Pak, ya. Nah, itu luar biasa kita berada di zaman itu. Jadi kalau kita tanya anak yang sekarang tuh tak tahu mesin ketik, Bapak Ibu. Kita tahu, tapi kita juga laptop kita bisa menggunakan. Nah, itu. Baik, Bapak Ibu, intermezzo saja. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu masih ingat, ya, 6 komponen yang ada di dalam profil Pancasila apa saja? Gotong royong, mandiri, ya, bernalar kritis, ya. Nah, ini adalah 6 komponen, ya, yang ada
dalam profil pelajar Pancasila. Nah, harapannya ke depannya seperti ini, ya. Kita memiliki peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, benar kritis dan kreatif. Ya, Bapak Ibu ya, insya Allah mudah-mudahan ini terwujud. Lanjut Bapak Ibu, materi kedua yaitu mengenai disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nih, dulunya di sini Bu. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, Bapak Ibu, dulu ketika musim Covid, ya, ketika kita akan masuk ke Bank Rio Kepri Syariah, kalau tak pakai masker boleh tak Bapak Ibu? Tidak. Kita harus pakai masker walaupun itu tidak nyaman. Nah, itu namanya disiplin. Ya, memang seperti itu. Disiplin itu awalnya Pak, kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu tidak nyaman, padahal ya yang diterapkan oleh pihak bank itu benar. Ya, tapi kita ini kan merasa nggak nyaman pakai masker ya, seperti itu. Nah, itu contohnya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, apalagi sebuah hukuman. Nah, dari ketiga ini nanti kita akan perdalam Bapak Ibu, ya, mengenai disiplin positif. Kenapa? Karena ya sebetulnya yang betul-betul ingin kita harapkan ya ini adalah disiplin positif di sekolah. Bagaimana sebuah disiplin itu siswa ya itu dapat menjalankan walaupun cenderung dia melakukannya itu dengan ketidaknyamanan. Seperti itu. Ya. Nah, tujuan kita itu apa? Ya. Supaya kita tuh memacu nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak, nilai-nilai kebajikan yang dimunculkan di satuan pendidikan, ya seperti itu. Nah, dari disiplin positif itulah nantinya ya anak-anak dengan sukarela, tanpa paksaan, tanpa dorongan, ya mau menerapkan hal tersebut. Nah, motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, ya dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ya, perilaku baikkah, perilaku burukkah, pasti ada tujuan. Ya, yang mendorong seseorang untuk melakukan hal itu. Nah, begitu juga anak. Ya, ini perilaku manusia Bapak Ibu. Ya, ada seorang siswa, ya seorang anak itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, ada tipikalnya seperti ini, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Apa yang biasa dilakukan? Murid ingin melakukan disiplin diri karena ia takut akan dihukum. Ya, nah ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya seperti yang dijabarkan di awal tadi. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya, nah kalau di sini yang menghindari ketidaknyamanan hukuman ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Ya, nah ada juga di sini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang biasa cenderung ingin dipuji. Ya, seperti itu. Nah, murid ingin melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu, ini cenderung berbahaya. Ya, nah ini cenderung berbahaya. Ya, kalau kita mengenal dulu ada istilah reward dalam pembelajaran. Ya, tetapi
terbayang atau tidak ketika kita masuk ke dalam kelas kita tidak membawa reward? Ya, mungkin anak akan terkesan acuh, ya, melihat ke meja gurunya, tak ada gula-gula, alasan jawab. Ya, tapi kalau kita bawa nih ada snack, ada gula-gula, ada pemakan misalnya, ya, mereka akan berpacu berlomba-lomba untuk menjawab terlepas apakah benar atau salah. Ya, tetapi ketika mereka tidak melihat, ya, maka semangat dia untuk menjawab tidak ada. Nah, itu yang saya katakan ini berbahaya tanpa kita sadari. Lalu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid ini melakukan disiplin diri karena dia sadar, ya, dia sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Kira-kira Bapak Ibu pernah menyadari hal-hal seperti ini tidak? Pernah, ya. Ini terjadi, ya, ketika kita ada reward dan segala macam, maka semangat dia terlihat, ya. Ketika tidak terlihat rewardnya, ya, hadiahnya, ya, maka udah malas, ya, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, jadi konsep disiplin, ya, kita itu dalam restitusi tadi Bapak Ibu, kita ini akan menggeser, ya, dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Ya, dalam restitusi kita tuh akan menggeser dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Ya, nah, ini nanti sekilas saja, ya, saya bacakan nanti. Saya yakin kita, bahkan saya ketika saya baca ini, oh ternyata saya selama ini salah, ya, tanpa kita sadari, ya Bapak Ibu. Nah, ini identitas gagal itu mana? Ya, nih, hukuman, penghargaan. Ya, ini adalah identitas gagal. Hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu, tidak nyaman, membuat murid menjadi takut, bersifatnya memaksa, ya. Murid jadi suka berbohong tanpa dia sadari. Kenapa? Karena dia menyembunyikan kesalahan, ya. Nah, menjadi murid yang rendah diri. Nah, ini karena apa? Karena faktor hukuman. Hukuman itu tidak sama dengan konsekuensi. Ya, kalau hukuman itu biasanya ada hubungannya dengan fisik, ya. Itu bisa juga secara verbal, ya, seperti itu, menghardi dan segala macam. Nah, penghargaan itu ternyata termasuk pada identitas gagal, ya. Ini tidak efektif, ya. Kenapa saya katakan tidak efektif? Ketika tidak ada penghargaan, ya, maka pembelajaran dia menjadi tidak kondusif, ya. Ini makanya sifatnya tidak kondusif. Ya, nah, merusak hubungan atau timbul rasa iri antar siapa? Antar teman. Dia saja dapat. Ya, iyalah dia kan pandai. Kita apalah? Akhirnya apa? Merusak hubungan. Ini tanpa kita sadari, dan saya pun baru menyadari hal ini. Ya, nah, mematikan kreativitas. Ya, nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Setiap anak itu memiliki bakat dan minat yang berbeda, ya. Maka kalau ada itu, ini akan mematikan kreativitasnya, ya. Merampas hak menghargai dirinya. Dan yang terakhir nih Bapak Ibu, menghukum dengan sistem ranking. Ya, makanya yang terakhir, Kuntilas itu tidak boleh ada rankingan di rapor. Tujuannya apa? Ya, ranking itu sistemnya memang merusak, ya. Nah, gitu. Maka tidak ada rankingnya, yang ada apa? Terbaik. Nah, ya, walaupun sebetulnya sama, tapi kalimatnya, maknanya itu berbeda, seperti itu, ya. Nah, next Bapak Ibu. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses, ya. Ada konsekuensi, ada restitusi, ya. Konsekuensi itu apa? Penguatan jangka pendek Bapak Ibu, ya.
Lalu peserta monitoring berkelanjutan, timbul di situ stimulus respon, murid menjadi taat peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsekuensi, Bapak Ibu. Ya, maka kita harusnya ke restitusi, ya. Nah, kita ke restitusi bagaimana sih? Murid bertanggung jawab atas sikap dan perilakunya, ya. Jadi ketika mereka membuat kesalahan, dia bertanggung jawab dengan kesalahan yang dia buat. Lalu fokus kepada pemecahan masalah, bukan menambah masalah atau memperkeruh masalah. Ini restitusi, ya. Jadi kalau ada anak membuat kesalahan, ya hendaknya kita lakukan apa? Mencari pemecahan masalah atau solusi, bukan memperkeruh masalah, ya. Sehingga apa? Memperkeruh masalah itu kan nanti jadinya larinya banyak nih, saraf, mental segala macam. Ya, nah lalu menghormati dirinya dan orang lain. Ini maksudnya kepada teori kontrol, bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya, ini sebetulnya Bapak Ibu yang akan kita munculkan di satuan pendidikan kita. Ya, itu adanya identitas sukses. Ya, jadi menggeser dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Ya, kita sama-sama berbenah. Kalau selama ini kita masih berada di identitas gagal ini, ya sama-sama kita bergeser ke identitas sukses. Ya, saya selalu masih sering berada di sini. Ya, masih sering. Ya Bu ya? Sangat sering Bu ya? Betul ya Bu ya? Iya. Bukan hanya Bapak Ibu, saya di sini. Ya, ini saya baru menyadari. Iya. Biasa kita ngasih reward, ngasih hadiah, ya. Itu tanpa kita sadari memang betul. Ya, itu merusak hubungan sesama dia ternyata. Ya, iyalah dia kan pandai, iyalah dia kan juara, dia kan ranking kelas itu. Ya, nah, konsep disiplin pendekatan restitusi, ya ini adalah cara ideal guru untuk mendisiplinkan murid Bapak Ibu. Ya. Nah, pengertian restitusi kita dari tadi ini berbicara restitusi ya. Nah, ini. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya. Sehingga apa? Mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Nih, jadi kita perbaiki di sini, memperbaiki kesalahan mereka, ya. Sehingga apa? Ketika si pembuat kesalahan ini kembali kepada kelompoknya, ya, dia sudah kembali dengan karakter yang lebih kuat, ya. Makanya dalam restitusi ini kita tidak mencari kesalahan, tapi yang kita cari adalah penyelesaian masalah. Yang kita hadirkan bukan hukuman, ya, tapi yang kita hadirkan adalah solusi. Nah, seperti itu, ya. Nah, ciri-ciri restitusi ini apa Bapak Ibu? Bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Ya, dulu selalu tentang nih belajar dari kesalahan kok dipelajari. Ya, pernah dengar seperti itu Bapak Ibu? Yang salah kok dipelajari, bukan itu maksudnya, ya. Itu. Tapi dari hal yang salah itulah kita dapat memperbaiki menjadi hal yang lebih baik. Memperbaiki hubungan, ya, tawaran bukan paksaan, ya. Jadi dalam penerapan restitusi itu yang kita hadirkan itu tawaran, bukan paksaan. Ya, kalau paksaan kita kembalinya lagi nanti ke hukuman, bukan restitusi. Ya, jadi kalau restitusi itu adalah tawaran, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, itu seperti yang di awal tujuan pendidikan menurut Haji Dewantara tadi. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya. Jadi setiap anak melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya, ya, pasti ada dasarnya, tak mungkin tak ada dasarnya, ya. Apalagi kalau di kota-kota besar tuh Bapak Ibu, ya, murid yang selalu membuat kesalahan itu kita tahu, kita lihat latar belakang, bukan kita sok kepo dengan keluarga orang itu, tidak, kita melihat ke latar belakangnya. Oh ternyata apa? Ya, oh ternyata apa? Dia tak pernah lihat orang tuanya, ya, makanya dia butuh kasih sayang, ya. Dia mencari-cari perhatian, ya. Kan
tapi salah sebetulnya yang dia lakukan itu untuk mencari perhatian. Ya, nah itu di sini. Ya, nah fokus kepada karakter dan menguatkan, dan fokus kepada solusi. Ya, ini adalah restitusi. Jadi kita fokusnya adalah solusi, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap manusia, bukan hanya murid, guru juga pernah melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Nah, ini ada sebuah contoh kasus, Bapak Ibu. Ya, siswa yang tidak mengerjakan PR atau tugas-tugas. Ini kasus ini yang umum terjadi di kelas. Ya Bu ya, bukan hanya guru, bukan hanya guru kelas 1, kelas 2, semua ini hanya hampir nih. Ya, ini kasus yang hampir terjadi. Nah, kalau kita menerapkan hukuman, ya kita nanti merefleksi diri kita saja, Bapak Ibu. Ya, kita ini berada di mana? Hukumankah, konsekuensi, atau restitusi? Ya, tapi kita lihat dulu. Kalau hukuman, guru ini akan memarahi dengan bahasa yang kasar, dengan raut wajah yang sangat marah. Ya, kok anak yang marah? Ya kan? Nih, kamu. Ya, nah siswa disuruh keluar dan mengerjakan tugas, ya atau PR di luar. Ya, keluar dulu. Kalau belum siap tak usah masuk. Ya, nah ini adalah masuk ke dalam hukuman, Bapak Ibu. Nah, yang konsekuensi itu bagaimana? Ya, konsekuensi ini masih ada hubungannya, Bapak Ibu. Ini kan anak tidak mengerjakan PR. Ya, jadi kalau konsekuensi itu masih berhubungan dengan masalah yang dia buat. Kalau hukuman ini nggak ada hubungannya, tak ada kaitannya nih. Ini kan verbal larinya. Ya, jadi tak ada hubungannya. Tidak mengerjakan PR, nah apa harus disuruh keluar kelas? Ya, nah itu hukuman. Kalau ini konsekuensi itu masih ada hubungan dengan masalah yang dilakukan. Nah, makanya di sini konsekuensinya ada literasi, baca buku. Ya, lalu apa? Guru tegas dan siswa hormat pada aturan. Ini konsekuensi. Ya, tegas itu bukan berarti keras. Ya, nanti kita akan mempelajari, Bapak Ibu. Nah, restitusi menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah. Lalu apa? Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Ya, nah ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, ketika kita menerapkan sistem restitusi, maka kita akan kembali kepada keyakinan kelas dan atau kita membantu siswa yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah. Seperti yang saya sampaikan tadi, fokus kita adalah mencari solusi, bukan menambah masalah. Ya, karena di sini kasusnya siswa ini tidak mengerjakan PR, kita tanya, kenapa tak mengerjakan PR? Ya, bergadang mungkin, ya, atau tidur terlalu cepat karena sore penat main bola. Ya, nih kita tanya dulu. Ya, baru kita kembalikan lagi ke anaknya. Ya, kembali kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, jadi fokus kita adalah mencari solusi. Nih Bapak Ibu, ya, yang saya sampaikan tadi kebutuhan dasar manusia. Ya, murid yang selalu berbuat salah atau melanggar aturan di sekolah itu jangan-jangan kebutuhan dasar mereka itu ada yang tidak terpenuhi. Ya, secara tidak langsung guru itu harus menyadari hal ini. Ya, guru harus menyadari hal ini. Ya, kenapa? Karena setiap kita itu kebutuhan kita itu harus terpenuhi, Bapak Ibu. Ya, ini namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, sandang, pangan, papan. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, adanya kasih sayang baik dari lingkungan keluarga, lingkungan kelas, lingkungan teman di sini. Ya, lalu adanya kebebasan. Selama ini ada yang terbelenggu, ya, dia ingin mencari kebebasan. Ternyata bebasnya itu salah. Ya. Lalu apa? Kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kita tahu Bapak Ibu ketika
ada siswa datang ke sekolah, ya kita lihat dulu, ya ini ketika dia membuat suatu kesalahan, ya atau membuat suatu masalah, ini jangan-jangan nih dari yang 5 ini tak terpenuhi salah satunya, ya lebih teruknya lagi apa kalau kelima-limanya tak terpenuhi, ya ini tugas guru berat rupanya ya kalau 5 tak terpenuhi, ya selain menjadi medis, orang tua asuh, ya dan kita juga berperan sebagai psikiater kalau 5-nya tidak terpenuhi, makanya kita harus cari tahu dulu, ya. Baik Bapak Ibu, saya akan menampilkan sebuah video, ya sambil ini dulu. Nah, Bapak Ibu boleh sambil minum ya, silakan sambil minum sambil kita melihat video. Oke. Suaranya tak keluar ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu sambil minum, tak apa-apa ya, sambil santai istirahat dulu. Nah, ini 5 posisi kontrol dulu. Ini 5 posisi kontrol. Murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sebagai teman, Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses akomodasi. Dan eksternal, maka ada faktor keberagaman dan hubungan pada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Siapa saya? Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga Ya, baik Bapak Ibu. Ya. Gimana videonya tadi ya? Bagus ya. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi intisari dari tayangan video tadi ya, itu adalah 5 posisi kontrol guru. Ya. Nah, sebagai seorang guru adalah pemantau dan yang kelima adalah manajer, dan yang diharapkan itu ya kalau bisa kita berada pada posisi manajer. Ya, nah seperti itu. Posisi manajer ini adalah posisi tertinggi ya pada 5 posisi kontrol guru. Sulit tidak Bapak Ibu? Sulit, bukan mudah, sulit ya. Makanya untuk mencapai yang di sini ini sulit ya. Mungkin selama ini kalau saya itu masih berada di sini Bu. Ya, nah mungkin masih di sini lah. Mungkin 3 nih ya. Rasa bersalah, teman, pemantau. Ya, pemantau ini kan kita kadang berdasarkan dari nilai ya, dari data. Ini kita panggil, ya. Kita tak pernah sampai menanyakan dan solusi. Nah, sekarang kita sudah mengetahui 5 posisi kontrol ini, ya. Nah, mudah-mudahan harapan kita bersama, ya kedepannya kita bisa bergeser pada posisi manajer. Baik Bapak Ibu, nah untuk menciptakan yang tadi supaya kita
bisa menjadi di posisi manajer, Bapak Ibu, kita kaitkan dengan materi kita, yaitu mengenai keyakinan kelas, ya. Nah, ketika kita sudah buat keyakinan kelas, maka kita ingatkan lagi anak, ya, apa yang kesalahan yang dia lakukan sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah disusun, ya. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas, ya, atau keyakinan sekolah. Kalau pada tayangan video tadi itu adalah keyakinan sekolah, ya. Kalau bisa kita buat dulu dari keyakinan kelas, ya. Yang pertama perlu diingat bahwa sebelum menyusun keyakinan kelas perlu dipilih nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Jadi keyakinan kelas itu kita memilih dulu nilai-nilai kebajikan apa sih yang ingin dicapai. Dan keyakinan kelas itu tak perlu banyak, Bapak Ibu. Kan selama ini kalau kita buat, kalau dulu kita namanya peraturan kelas, ya, itu kalau bisa penuh karton itu penuh lah, ya kan? Sehingga siswa itu tidak dapat mengingat. Nah, kalau keyakinan kelas itu tak perlu banyak, Bapak Ibu, tetapi diingat oleh anak. Sama seperti visi yang kemarin, tak perlu panjang tapi mudah diingat. Itu, ya, ini sama. Keyakinan berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif, ya. Tidak ada kalimat negatif di dalam keyakinan kelas. Nah, pernyataan tersebut tidak perlu terlalu banyak, ya. Yang seperti saya sampaikan tadi, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah, ya, yang mungkin, yang mustahil, ya, tidak dapat kita terapkan, yang tak perlu dibuat gitu. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas itu bukan kita yang berperan sebagai seorang guru, tidak, ya, tetapi murid, ya. Nah, tugas kita apa? Tugas kita tuh di sini, Bapak Ibu, ya, mengubah ke dalam bentuk kalimat positif. Ini kan biasanya ada beberapa kalimat yang sama, ya, kalimat yang sama dari anak, mengerjakan tugas tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, dan segala macamnya. Nah, itu kan bisa kita ubah dalam bentuk kalimat, yaitu disiplin, ya, seperti itu. Nah, setelah disepakati bersama, selanjutnya disetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Disetujui antara siapa? Ya, antara guru dan murid. Supaya apa? Ketika mereka melakukan kesalahan, maka kita kembali lagi nih ke keyakinan kelas. Ini tak keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, kembali kita lihat lagi apa yang kelas yang sudah dilanggar. Ya, seperti itu. Nah, keyakinan kelas dapat diketik, ya, dapat ditempel, ya, dapat ditulis tangan. Intinya apa? Usahakan itu terlihat oleh anak setiap harinya, ya, dan dapat terbaca seperti itu supaya anak itu teringat. Lalu melakukan tinjauan dari waktu ke waktu, ya, kan terkadang itu sudah tidak ada lagi yang relevan, waktunya sudah tidak relevan lagi, maka boleh, ya, kita boleh ulang lagi, ya, kita refleksi lagi mengenai keyakinan kelas tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah segitiga restitusi, yaitu sebuah pendekatan yang paling ideal yang dapat dilakukan guru dalam menangani kasus murid di sekolah. Bapak Ibu, bahasa-bahasa yang 7 itu tadi itu bahasa baru. Prakteknya pernah tidak kita melakukan? Pernah. Hanya saja kita tuh tidak mengenal itu diferensiasi, restitusi, iya kan Bapak Ibu? Kita tahu, kita sudah menjalankan, ya, kita tak mengenal istilahnya, ya. Sama halnya saya, selama ini kita tak tahu istilahnya. Kalau tak di penggerak saya tak tahu nih istilahnya, restitusi lah, diferensiasi lah, tak tahu. Ya, tetapi hakikatnya dari semua hal istilah tersebut kita sudah menjalankan. Nah, sama halnya nih segitiga restitusi. Ya, ini kan sebuah pendekatan yang paling ideal nih. Ya, bagaimana? Ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Ya, ini dalam penyelesaian masalah. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, ya. Nah, ini kita stabilkan dulu, ya.
Lalu validasi tindakan yang salah apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Nah, selama ini kita biasanya hanya dua situ. Ya, hanya sampai menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Ya, selama ini. Ya, tanpa kita masuk ke sini menyatakan menanyakan keyakinan. Nih, ini dari di posisi manajer pada 5 posisi kontrol guru tadi. Ya, nah selama ini kita hanya sebatas 2 sini saja. Ya, ini hampir umum semua guru. Ya, nah mudah-mudahan setelah ini kita dapat bergeser menjadi menanyakan keyakinan. Ya, maka hal yang harus kita lakukan untuk waktu nanti, ya, itu adalah membuat keyakinan kelas. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan, ya, mulai dari membuat keyakinan kelas sampai dengan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian suatu permasalahan. Baik Bapak Ibu, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pas? Pas, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sebetulnya tadi itu harusnya ada video, ya, video restitusi saya dengan Farah sama Zaki kalau nggak salah, ya. Contoh Bu, ya, contoh video segitiga restitusi, ya. Karena ini pakai link, pakai laptop Pak Jirin, akhirnya linknya ini kosong. Harusnya sini link YouTube saya, ya. Karena kosong, ya, tidak masalah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Ya, saya sadari bahwa selama saya menyampaikan di sini banyak sekali kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan mungkin, dan kata-kata yang secara tidak langsung mungkin menyakiti perasaan Bapak dan Ibu semua. Ya, sebagai manusia pembelajar yang saya masih belajar, Bapak Ibu, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kata-kata tadi tanpa sengaja menyinggung perasaan Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.